Masih di ruang sidang, Maharaja Bindusara memutuskan agar kedua anaknya Susima dan Siamak saling berkompetisi adu ketangkasan pedang. Ratu Nur memberikan dukungan pada anaknya Siamak, kemudian mereka berdua Susima dan Siamak berjalan agak menengah untuk mengambil tempat. Setelah ada aba-aba dari salah satu pendeta kerajaan, Susima dan Siamak saling beradu ketangkasan pedang satu sama lain. Susima dengan sombongnya hanya menggunakan satu tangan sementara Siamak menggunakan kedua tangannya menyerang Susima. Walaupun tubuh dan usianya yang masih kecil namun kemampuan Siamak tidak bisa dianggap sebelah mata karena beberapa kali Susima berusaha menahan serangan Siamak hingga akhirnya Siamak berhasil menjatuhkan pedang Susima. Semua yang hadir di sana terkesan dengan ketangkasan Siamak tidak terkecuali Ratu Nur dan Maharaja Bindusara. Namun sayangnya Susima tidak terima dirinya dikalahkan begitu saja oleh adik tirinya yang masih kecil ini. Susima segera mengambil belati yang telah dibawanya sedari tadi di pinggangnya dan melemparkannya ke arah Siamak. Untungnya Siamak mampu mengelak serangan belati Susima dengan cepat. Tiba-tiba belati yang dilempar oleh Susima tadi dipegang oleh seorang anak yang berdiri di belakang Siamak yang mengenakan sebuah topeng. Semua yang hadir di sana terkejut melihat kehadiran anak bertopeng ini. Cukup untuk hari ini. Maharaja Bindusara segera menghentikan kompetisi tersebut. Susima, sebelum kamu menggunakan senjata ini, kamu seharusnya tahu apa konsekuensinya. Akaraya menasehati Susima. Susima mencoba menahan amarahnya. Nampaknya Ratu Charumitra tidak memberitahu pada anaknya tentang peraturan dalam sebuah pertandingan. Susima telah menyerang anakku, ujar Ratu Nur sambil melirik sinis ke arah Ratu Charumitra, mereka berdua adalah saudara. Jangan buat mereka jadi saling bermusuhan, lihat aku dan Justin. Aku ingin Susima dan Siamak mengikuti kebersamaan yang aku miliki bersama Justin, ujar Bindu sambil melirik ke arah Justin. Justin hanya tersenyum. Begitu pula Helena hanya memandangi kedua anaknya itu. Susima, kamu harus menjadi sampora yang baik, kamu harus menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang baik itu harus bisa mengontrol emosi, kemarahan adalah musuhmu. Hal itu bisa membuat kamu kehilangan kontrol. Susima hanya diam saja sambil terus menahan amarahnya. Sekarang, pertunjukan bisa dimulai. Tak lama kemudian datanglah tiga anak bertopeng. Anak bertopeng yang memegang belati Susima juga masih di sana. Kami datang untuk mencari sampora dari Vanraj, tapi inilah sampora yang sesungguhnya. Jika kami tidak memberikan hiburan maka kami akan dipukul. Ujar anak-anak bertopeng itu. Namun secara diam-diam anak bertopeng pemegang belati tadi pergi menyelinap ke belakang secara diam-diam. Ketika melihat di ruangan itu banyak makanan, anak bertopeng itu sangat senang dan bermaksud ingin mengambilnya. Tiba-tiba salah seorang prajurit menghentikannya. Hei, kamu tidak boleh makan di sini. Bukannya kamu seharusnya bergabung dengan teman-temanmu? Prajurit mendorong anak bertopeng pembawa belati tadi ke tengah ruangan untuk bergabung dengan anak bertopeng yang lain. Salah satu anak bertopeng yang melihat anak bertopeng itu berkata, kami datang ke sini cuma bertiga. Bagaimana bisa menjadi empat? Kamu datang dari mana? Anak bertopeng tadi hanya diam saja. Kemudian ketiga anak bertopeng mulai melakukan hiburannya dengan melompat. Kemudian teman-temannya bergabung dan mereka melakukan aksi lucu-lucuan dengan saling menjatuhkan diri satu sama lain sambil bermain bola-bola di tangan mereka. Semua yang hadir di sana merasa terhibur dan tertawa termasuk Bindusara. Anak bertopeng pemegang belati yang sedari tadi hanya diam saja memperhatikan mereka, tiba-tiba ikut bergabung dengan ketiga anak bertopeng itu, kemudian dia memainkan lempar bola dengan sangat lihai. Tidak ada satupun bola yang jatuh. Bindusara terkesan melihatnya. Dharma yang sedari tadi melihat aksi anak-anak ini juga terkesan dengan permainan anak-anak ini sambil menutupi wajahnya. Semua orang menikmati permainan bola tangkap anak bertopeng itu. Permainan bagus seperti itu hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja, yaitu sampora dari Vanraj Ashoka, ujar salah seorang anak bertopeng. Ashoka yang sedari tadi memakai topeng menghentikan permainan bola tangkapnya. Permainan yang bagus, puji Bindusara. Hiburan pun berakhir dan Ashoka meninggalkan ruang sidang. Ashoka yang masih memakai topeng masuk ke dapur kerajaan.
Ashoka teringat ketika dirinya mengatakan pada teman-temannya yang bekerja di istal kuda bahwa dia akan membawakan mereka makanan dari istana. Belum sempat Ashoka mengambil makanan-makanan itu, tiba-tiba Susima memegang bahunya dari belakang. Ketika Ashoka menoleh, Susima segera membuka topeng yang dikenakan Ashoka dan terkejut ketika mengetahui bahwa anak bertopeng itu adalah Ashoka. Susima segera membawa Ashoka ke ruang sidang, untuk dihadapkan pada ayahnya. Ayah, selama ini ayah telah menghormati anak ini, menyuruhnya untuk duduk di kudamu, tapi apa yang telah aku dapatkan saat ini, aku telah menangkap basah anak ini ketika dia sedang mencuri makanan di dapur. Ujar Susima marah, apakah kamu mencuri makanan? Ya, itu betul, Sampora, tapi aku memikirkan tentang seseorang yang terpaksa mencuri makanan. Aku memberikan makanan di istal kuda di mana kuda saja tidak mau memakannya. Kemudian aku juga tahu bahwa ada 56 pelayan di istana ini. Maka hatiku pun tergerak. Anda boleh saja memberikan hukuman padaku, tapi tolong katakan padaku apa masalahnya? Apakah ini adalah masalah rakyat jelata yang terpaksa mencuri makanan atau masalah Sampora yang tidak bisa memberikan makanan yang layak untuk para pekerjanya? Akaraya tersenyum dan berkata, yang dikatakannya benar. Sampora, sesaat Bindusara menatap Ashoka tajam, rupanya aku telah melewati untuk memberikan semua anak-anak pekerja ini makan makanan istana. Ashoka tersenyum dengan senyuman khasnya, siapa anak ini? Carumitra mulai penasaran, seorang anak yang telah mengalahkan anakmu di pertandingan kemarin, ujar Nur dengan senyuman sinisnya. Carumitra merasa kesal. Di tempat Balgovin disekap, Balgovin berusaha melarikan diri dari ikatan yang dibuat oleh pria misterius itu. Dengan perasaan yang panik dan was-was Balgovin mulai membuka tali yang mengikat tubuhnya. Ketika sudah terbuka, tiba-tiba saja dirinya jatuh di ruangan yang gelap dan kotor itu. Balgovin segera melarikan diri dari sana. Sementara itu, Ashoka hendak pulang ke istal kuda dengan membawa makanan istana untuk teman-temannya. Tiba-tiba saja dia melihat semak-semak di sampingnya bergerak-gerak. Saat itu hari sudah malam jadi Ashoka tidak bisa melihat dengan jelas. Hei! Siapa itu yang di sana? Teriak Ashoka. Tidak ada jawaban dari balik semak-semak. Ashoka segera menghampiri dan dilihatnya Balgovin sedang bersembunyi di balik semak-semak sambil menatapnya ketakutan. Balgovin, apa yang terjadi? Selamatkan aku. Iblis itu akan membunuhku, ujar Balgovin dengan wajah ketakutan dan gelisah. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun yang terjadi pada kamu. Ashoka segera memapah Balgovin pergi dari tempat tersebut. Ashoka membawa Balgovin yang terluka itu ke hadapan Maharaja Bindusara di ruang sidang. Semua orang yang hadir di sana terkejut melihat kedatangan Ashoka. Ashoka kemudian membaringkan Balgovin di lantai. Ada apa ini? Ujar Hurasan, ada seorang iblis di sini dan ini adalah kenyataan yang sebenarnya, ujar Ashoka, iblis. Bindusara terkejut, ada seorang iblis yang suka sekali membunuh anak-anak di Patliputra. Iblis ini mengambil anak-anak dalam beberapa hari ini. Meskipun dia tidak kembali atau datang ke daerah ini, tapi lihatlah Balgovin. Apa yang telah iblis itu lakukan padanya? Tadinya aku tidak mempercayai kalau ini adalah perbuatan iblis, tapi ketika aku melihat Balgovin dalam keadaan seperti ini, aku merasa yakin dia ada di sini. Ujar Ashoka, kita sedang menyelidiki permasalahan ini. Kita akan segera tahu tentang hal itu, guru menimpali ucapan Ashoka. Nona, tolong obati anak itu. Dharma segera mendekati Balgovin. Mengecek kondisinya dan berkata, iblis itu bisa jadi adalah seorang manusia. Dan iblis itu juga bisa menyerang anak ini lagi, ujar Akaraya, Hurasan. Kamu yang bertanggung jawab pada keselamatan anak ini, perintah Bindusara. Balgovin langsung diangkat oleh para prajurit dan dibawa dari sana. Rakyat mencuri makanan. Iblis mengambil anak ini, makanan kerajaan tidak berarti lagi untukku sekarang. Lakukan sesuatu dengan kekuatan kamu dan tetap mencari tahu tentang iblis ini, perintah Bindusara pada anak buahnya. Kita seharusnya melakukan sesuatu. Seperti umumkan pada semua orang bahwa siapa saja yang bisa menangkap iblis ini maka mereka akan mendapatkan hadiah. Oleh karena itu semua orang harus mengumpulkan keberaniannya juga, ujar Akaraya geram.
Bindu menyetujui ucapan Akaraya dan berkata, kalau begitu buat pengumuman kepada semua orang bahwa siapapun yang bisa menangkap iblis itu akan mendapatkan hadiah. Perintah Bindusara, jika permasalahannya seperti itu maka aku berjanji aku akan memberikan informasi tentang iblis itu pada Anda. Dengan cara ini maka aku akan terbebas dari hukuman Anda. Akaraya tersenyum mendengar ucapan Ashoka. Ashoka sampai di istal kuda sambil membawa makanan dari istana untuk teman-temannya. Sampora telah mengirimkan makanan dari istana ini untuk kalian, ujar Ashoka sambil menunjukkan makanan yang dibawanya sedari tadi. Kalian benar. Ternyata iblis itu ada. Balgovin telah melarikan diri dari tempat iblis itu. Teman-teman Ashoka terperangah. Ini artinya si iblis itu pasti sangat marah. Dia pasti akan membunuh kita sekarang. Ashoka tersenyum dan berkata, sekarang iblis itu pasti takut. Aku akan menangkap iblis itu. Teman-teman Ashoka tidak percaya. Apakah kamu tidak takut? Dengan lantang Ashoka berteriak, Sampora Vanraj tidak akan takut pada siapapun. सम्राट वनराज को किसी से भय नहीं लगता। बोलो सम्राट वनराज की जय। सम्राट वनराज। Tepat pada saat itu teman-teman Ashoka yang memakai topeng tadi yang datang dari Van, tempat tinggal Ashoka, menemuinya. Ashoka sangat sekali melihat kedatangan mereka. Kalian seharusnya tidak usah datang ke sini, ujar Ashoka. Kami harus menghadapi banyak masalah untuk bertemu denganmu, tapi kami tahu jika ada seseorang yang melihat kami maka itu akan menjadi masalah untuk kamu. Oleh karena itu kami akan segera pergi dari sini, ujar salah satu teman Ashoka. Tapi sebentar, pertama kalian harus makan makanan dari istana dulu bersama aku, bagaimana? Teman-teman Ashoka dari Van setuju, kemudian mereka menikmati makanan dari istana bersama-sama. Setelah selesai menikmati makan malam, Ashoka mengantar teman-temannya yang datang dari Van hingga pintu keluar istal. Sepeninggal teman-temannya itu Ashoka mencuci tangannya di kolam air yang berada di tengah-tengah istal kuda kemudian mendekati Gulbusan dan berkata, Gulbusan, kamu tahu, hari ini adalah hari yang sangat sibuk untukku. Apakah kamu pernah melempar Pangeran Susima dari punggungmu? Jangan pernah mencoba ya, dia itu jahat. Aku tidak tahu mengapa dia itu begitu egois. Dia itu bukan Sampora, dia tadi hampir saja mau membunuh adiknya sendiri. Tiba-tiba terdengar ada suara gaduh dan angin pun bertiup sangat kencang. Ashoka hanya menatapnya sambil sesekali memejamkan matanya. Gulbusan gelisah sambil meringkik ketakutan. Gulbusan, aku tidak takut, Sampora Vanraj tidak takut pada siapapun. Ujar Ashoka bangga. Tiba-tiba Ashoka mendengar ada suara aneh dan ketika berbalik menghadap ke Gulbusan lagi. Dari arah belakang ada seseorang yang menutup kepala Ashoka dengan kain hitam. Orang itu adalah iblis yang menculik Balgovin. Sang iblis segera membawa Ashoka dari tempat tersebut. Gulbusan meringkik ketakutan. Sementara teman-teman Ashoka sedang bersiap-siap untuk tidur. Sedangkan Ashoka dibawa oleh iblis itu ke tempat rahasianya. Sang iblis mengikat Ashoka persis di mana dirinya mengikat Balgovin, yaitu pada sebuah pilar. Tak lama kemudian sang iblis datang menemuinya dan membuka kain penutup kepala Ashoka. Ashoka terkejut ketika melihat di depannya sudah berdiri sang iblis. Hari ini kamu tidak akan selamat. Tidak hari ini, ujar Ashoka lantang. Tiba-tiba sang iblis mengambil sebuah besi yang telah dipanaskan di api dan mulai menyakiti Ashoka dengan besi panas tadi. Ashoka berteriak menahan sakit, tubuhnya pun terluka. Sementara Acaraya ada di kamarnya, Acaraya sedang menulis sesuatu. Tiba-tiba ketika Acaraya sedang memandang keluar jendela, dilihatnya singa yang biasanya menandakan keberadaan masa depan Magadha yaitu Ashoka. Acaraya sangat kaget ketika melihat singa yang merupakan jelmaan Chandragupta. Kakek Ashoka, ayah Bindusara, terlihat sangat khawatir. Acaraya segera menghentikan aktivitas menulisnya dan melangkah ke arah jendela sambil terus melihat singa tersebut. Apa yang akan terjadi ini? Tepat pada saat itu Rada Gupta menemui Akaraya. Akaraya, Maharaja Bindusara menginginkan kehadiranmu di sidang. Akaraya mulai khawatir akan sesuatu. Keesokan harinya, teman-teman Ashoka yang bekerja di istal kuda bangun dari tidur mereka. Teman-teman, Gulbusan meringkik terus sejak tadi malam, ujar salah seorang anak tersebut.
Mereka kemudian membahas soal Balgovin. Ashoka tidak pernah percaya pada kita sebelumnya bahwa iblis itu benar-benar ada. Kemudian salah seorang anak menyadari kalau Ashoka tidak ada bersama mereka, di mana Ashoka. Tepat pada saat itu Akaraya menemui anak-anak tersebut di istal kuda dan berkata, Ashoka tidak ada di sini rupanya. Mungkin dia pergi untuk mencari iblis itu, ujar salah seorang anak. Tapi mengapa Gulbusan terus meringkik ketakutan? Akaraya merasa ada yang tidak beres dengan teriakan kuda Maharaja. Kami tidak tahu. Tiba-tiba salah seorang anak menemukan sebuah gelang yang tergeletak di tanah dan menunjukkan pada Akaraya. Akaraya memperhatikan gelang itu kemudian memperhatikan jejak di tanah yang menunjukkan ada seseorang yang diseret sampai keluar pintu istal kuda. Dharma masih mengobati Balgovin di sebuah kamar. Balgovin mulai siuman. Apakah kamu sudah merasa baikkan sekarang? Balgovin berteriak ketakutan. Tolong selamatkan aku, selamatkan aku. Dharma panik. Tidak ada siapa-siapa di sini. Jangan khawatir. Tepat pada saat itu beberapa prajurit menemui Dharma dan berkata, Sampora memerintahkan pada kami untuk membawa anak ini ke ruang sidang. Di ruang sidang, Bindu bertanya pada Hurasan, Panglima Hurasan, mengapa kamu tidak memberitahu padaku tentang iblis ini? Saat itu kamu sedang sakit jadi aku pikir aku akan menangkap iblis ini sendirian. Jawab Hurasan kalem. Aku ingin bertanya padamu bagaimana caranya menyelamatkan anak-anak ini? Iblis itu telah menculik Balgovin dari istal kuda kerajaan dan orang-orang kamu tidak melakukan apa-apa. Tepat pada saat itu Susima datang ke ruang sidang dan duduk di kursinya. Bindu kurang suka dengan kedatangan Susima yang datang begitu saja seenak hatinya. Susima, di sini kamu bukan anakku dengan mendatangi ruang sidang seenaknya saja. Kamu seharusnya datang ke ruang sidang pada saat yang tepat, ujar Bindusara. Para prajurit datang ke ruang sidang sambil memapah Balgovin. Balgovin, sekarang kamu aman, kami ingin menangkap iblis itu secepat mungkin. Apakah kamu bisa menceritakan pada kami tentang iblis ini? Apakah kamu ingat di mana tempatnya? Balgovin teringat bagaimana iblis itu menyiksa dirinya dan tiba-tiba saja terjatuh tidak sadarkan diri. Dharma segera mendekati Balgovin dan berkata, mental anak ini belum siap untuk memberikan kesaksian. Sampora, berikan dia waktu hingga saatnya nanti dia siap. Hurasan kurang suka dengan pendapat Dharma, kita tidak mempunyai banyak waktu karena anak-anak yang lain dalam keadaan bahaya. Akaraya datang ke ruang sidang bersama Rada Gupta dan berkata, itu memang benar. Balgovin memang belum sembuh benar. Aku meminta padamu untuk mengirimkannya ke rumah pengobatan. Bindusara menyetujui pendapat Akaraya. Dharma segera membawa Balgovin yang digotong oleh para prajurit keluar dari ruang sidang. Sepeninggal Dharma dan Balgovin, Akaraya berkata, saat ini iblis itu telah menculik lagi seorang anak dan nama anak itu adalah Ashoka. Bindu kaget kemudian dirinya teringat ketika Ashoka memenangkan pertandingan lari dan terjatuh di pelukannya. Ketika dirinya mengobati kaki Ashoka yang terluka, bagaimana mereka berdua naik kuda bersama-sama, kita harus segera mengambil keputusan secepatnya karena nyawa Ashoka dalam keadaan bahaya. Bindusara segera memerintahkan pasukannya untuk mencari Ashoka bagaimanapun caranya. अशोक और दानव को खोजने के लिए एक सेना की टुकड़ी गठन की जाए। भगत का चप्पा चप्पा छान मारो, बच के नहीं जाना चाहिए वो। भेष बदलो, प्रजा में घुल जाओ। ढूंढिए उसे, इसी नगर में छिपा है।